Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi terkait perolehan dan pembuangan properti pabrik dan peralatan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Herlinda Amelia dengan NPM akhir 045, Dea Ananda Rehatusekia dengan NPM akhir 046, Sabila Ulkia Zamiatun Nafia dengan NPM akhir 082, dan Naila Himmatul Haq dengan NPM akhir 179. Pada bagian pertama ini saya akan membahas mengenai properti pabrik dan peralatan atau PPE, yaitu aset berwujud jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Aset ini tidak untuk dijual kembali, melainkan dipakai dalam produksi, jasa, atau administrasi. Karena digunakan lebih dari satu periode, sebagian besar PPE ini akan mengalami penyusutan, kecuali tanah yang umumnya itu tidak disusutkan. Pada bagian A ada akuisisi PPE. Dalam perolehan PPE ini, perusahaan menggunakan konsep historical cost. Artinya yang dicatat sebagai nilai aset itu bukan hanya harga belinya, tetapi seluruh biaya sampai aset tersebut siap digunakan. Ini mencakup harga pembelian, pajak yang tidak bisa dikembalikan, biaya pengiriman, hingga biaya instalasi. Jadi intinya, semua pengeluaran yang membuat aset siap beroperasi akan masuk ke nilai aset. Selain itu, perusahaan biasanya menggunakan metode cost model karena lebih sederhana, meskipun ada juga opsi revaluation model pada kondisi tertentu. Lalu untuk bagian B ini biaya tanah. Untuk tanah sendiri itu semua biaya yang terkait dengan perolehan dan persiapannya akan dikapitalisasi. Misalnya harga beli tanah, biaya legal seperti notaris dan sertifikat, biaya pembersihan atau peralatan, serta kewajiban yang ikut ditanggung seperti pajak tertunggak. Namun, perlu dibedakan bahwa perbaikan yang memiliki umur terbatas seperti jalan atau pagar itu tidak dimasukkan ke tanah tetapi dicatat sebagai land improvement dan disusutkan. Selain itu, tanah juga bisa diklasifikasikan tergantung penggunaannya, apakah sebagai aset tetap, investasi, atau persediaan. Pada bagian C, ini ada biaya bangunan. Jadi pada bangunan, semua biaya yang berhubungan langsung dengan proses pembangunan akan dikapitalisasi. Ini meliputi bahan bangunan, tenaga kerja, overhead konstruksi, biaya izin, serta jasa profesional seperti arsitek. Nah, semua biaya dari awal konstruksi sampai bangunan siap digunakan itu masuk ke nilai bangunan. Namun, biaya seperti promosi pembukaan, kerugian operasional awal, dan biaya administrasi umum itu tidak boleh dikapitalisasi karena tidak langsung berhubungan dengan pembangunan aset. Lalu pada bagian D ada biaya peralatan. Untuk peralatan sendiri prinsipnya itu juga sama, yaitu semua biaya yang membuat aset siap digunakan akan dimasukkan ke nilai aset. Ini mencakup harga beli, biaya pengiriman, asuransi selama pengiriman, biaya instalasi, dan juga biaya uji coba. Jadi bukan hanya harga alatnya, tetapi seluruh biaya sampai peralatan benar-benar bisa digunakan dalam operasional. Lalu yang terakhir pada bagian E, ada aset yang dibangun sendiri. Jadi dalam kasus aset yang dibangun sendiri, perusahaan itu tidak membeli aset jadi, sehingga harus menghitung sendiri seluruh biayanya. Nah, biaya tersebut meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Umumnya digunakan pendekatan full costing, yaitu semua overhead dialokasikan ke aset agar mencerminkan biaya yang sebenarnya. Namun, pemborosan yang tidak normal itu tidak boleh dikapitalisasi. Dan jika total biaya melebihi nilai wajar aset, selisihnya diakui sebagai kerugian, bukan menambah nilai aset. Selain itu, perusahaan juga tidak diperbolehkan mengakui laba dari pembuatan aset sendiri. Di slide ini saya akan membahas tentang biaya bunga selama konstruksi. Jadi biaya bunga selama konstruksi adalah bunga yang muncul karena perusahaan menggunakan dana untuk membangun aset jangka panjang seperti gedung atau pabrik. Nah, dalam akuntansi, bunga ini tidak langsung dianggap sebagai beban, tapi justru dimasukkan atau dikapitalisasi ke dalam nilai aset selama proses pembangunan berlangsung.
Nah, tujuannya supaya nilai aset yang dicatat benar-benar mencerminkan total biaya yang dikeluarkan, bukan cuma harga belinya saja. Selain itu, kapitalisasi ini juga dilakukan agar biaya yang dikeluarkan bisa sesuai dengan manfaat yang akan diterima di masa depan. Untuk asetnya sendiri yang bisa dikapitalisasi itu adalah aset yang butuh waktu lama untuk siap digunakan, misalnya gedung, pabrik, atau proyek konstruksi lainnya. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas kapan kapitalisasi bunga dilakukan dan bagaimana cara menghitungnya. Kapitalisasi bunga hanya dilakukan kalau 3 kondisi terpenuhi, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk aset sudah terjadi. Kemudian yang kedua, proses konstruksi masih berjalan, dan yang terakhir yaitu biaya bunga memang sedang muncul. Kalau salah satu kondisi itu tidak terpenuhi, maka kapitalisasi tidak dilakukan, dan kapitalisasi juga akan dihentikan saat aset sudah selesai dan siap digunakan. Untuk jumlah bunga yang dikapitalisasi, tidak semua bunga dimasukkan. Perusahaan harus memilih nilai yang lebih kecil antara bunga aktual dengan bunga yang bisa dihindari atau avoidable interest. Perhitungannya biasanya menggunakan rata-rata tertimbang pengeluaran selama konstruksi atau yang disebut dengan WAAE, dan juga mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman. Pada slide ini, saya akan membahas contoh soal periode dan perhitungan kapitalisasi pada Sala Company. Di sini mereka mengontrak pembangunan gedung senilai 1.400.000 dolar. Perlu diperhatikan ada pembelian tanah seharga 100.000 dolar yang sudah masuk ke dalam pembayaran pertama, sehingga nilai ini harus dipisahkan dari biaya konstruksi gedungnya. Sepanjang tahun 2019 terdapat 4 kali pembayaran progres. Yang pertama di 1 Januari sebesar 210.000 dolar, kemudian yang kedua di 1 Maret sebesar 300.000 dolar, kemudian yang ketiga di 1 Mei sebesar 540.000 dolar, dan yang terakhir di 31 Desember sebesar 450 dolar. Secara akumulasi, total pengeluaran kas mencapai 1.500.000 dolar. Kemudian pada slide ini saya akan melanjutkan membahas rincian utang Sala Company untuk menghitung biaya bunga yang akan dikapitalisasi. Gedung ini selesai dan siap digunakan pada 31 Desember 2019. Perusahaan tercatat memiliki 3 jenis kewajiban pada tanggal tersebut. Yang pertama, utang konstruksi spesifik berupa wesel bayar senilai 750.000 dolar dengan bunga 15% berjangka waktu 3 tahun yang digunakan khusus untuk mendanai pembelian tanah dan konstruksi gedung. Kemudian utang lainnya terdiri dari 2 instrumen, yaitu wesel bayar 5 tahun senilai 550.000 dolar dengan bunga 10% dan obligasi 10 tahun senilai 600.000 dolar dengan bunga 12%. Kemudian diminta hitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk tahun 2019. Pada slide ini, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran atau WAAE untuk tahun 2019. Perhitungan ini bertujuan untuk menyesuaikan jumlah pengeluaran dengan lamanya waktu dana tersebut digunakan selama masa konstruksi. Berikut adalah rincian perhitungannya. Yang pertama, pengeluaran 1 Januari sebesar 210.000 dolar. Dana ini digunakan selama setahun penuh atau 12/12 bulan, sehingga nilai rata-ratanya tetap 210.000 dolar. Kemudian pengeluaran 1 Maret sebesar 300.000 dolar. Karena baru dikeluarkan di bulan Maret, maka dana ini hanya dihitung untuk 10 bulan, yaitu Maret sampai Desember. Hasilnya adalah 300.000 dolar dikali 10/12 sama dengan 250.000 dolar.
Kemudian yang ketiga, pengeluaran 1 Mei sebesar 540.000 dolar. Dana ini digunakan selama 8 bulan, yaitu Mei sampai Desember. Hasilnya adalah 540.000 dolar dikali 8 per 12 bulan sama dengan 360.000 dolar. Kemudian yang keempat, pengeluaran 31 Desember sebesar 450.000 dolar karena ini dikeluarkan di akhir tahun, masa kapitalisasinya adalah 0 bulan sehingga nilai rata-ratanya adalah 0 dolar. Jika kita jumlahkan semuanya, total WAAE untuk tahun 2019 adalah 820.000 dolar. Angka inilah yang nantinya akan kita bandingkan dengan nilai utang perusahaan untuk menentukan besarnya biaya bunga yang boleh dikapitalisasi. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menghitung avoidable interest atau bunga yang dapat dihindari. Sederhananya, ini adalah jumlah bunga yang tidak akan terjadi jika perusahaan tidak mengambil proyek konstruksi ini. Berikut adalah rincian perhitungannya. Yang pertama yaitu alokasi WAAE ke utang spesifik dari total WAAE sebesar 820.000 dolar. Bagian pertama sebesar 750.000 dolar dialokasikan ke utang konstruksi spesifik dengan suku bunga 15%. Hasil bunganya adalah 112.500.000 dolar. Kemudian alokasi sisa WAAE ke utang lainnya. Karena WAAE lebih besar dari utang spesifik, selisihnya yaitu 70.000 dolar dengan mengurangi 820.000 dolar dikurangi 750.000 dolar. Dialokasikan menggunakan tarif kapitalisasi sebesar 11,04%. Hasil bunganya adalah 7.728. Kemudian yang ketiga yaitu total avoidable interest. Jika dijumlahkan, total bunga yang dapat dihindari adalah 120.228 dolar. Dari mana sih angka 11,04% berasal? Angka ini adalah rata-rata tertimbang dari bunga utang lainnya. Caranya adalah dengan membagi total bunga tahunan dari wesel bayar dan obligasi yang sebesar 127.000 dolar dengan total pokok utangnya yaitu 1.150.000 dolar. Jadi angka 228.000 dolar inilah yang akan menjadi batas maksimal bunga yang boleh dikapitalisasi ke nilai gedung. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung bunga aktual dan menentukan jumlah yang akan dikapitalisasi. Berdasarkan data pada slide, rincian perhitungannya adalah yang pertama, utang konstruksi sebesar 750.000 dolar dikali 15%, jadinya utang konstruksinya 112.500.000 dolar. Kemudian wesel bayar selama 5 tahun dari 550.000 dolar dikali 10%, jadinya wesel bayarnya yaitu 55.000 dolar. Kemudian obligasi 10 tahun dari 600.000 dolar dikali 12%, jadinya obligasi selama 10 tahun 72.000 dolar. Nah, total bunga aktualnya yaitu 239.500.000 dolar. Karena bunga yang dapat dihindari 228.000 dolar lebih kecil daripada bunga aktual, maka Shala Company akan mengkapitalisasi biaya bunga sebesar 120.228.000 dolar ke dalam nilai gedung. Sisa bunganya akan dicatat sebagai beban bunga pada laporan laba rugi. Nah, pada langkah keempat ini kita akan merinci semua ayat jurnal yang dicatat selama tahun 2019. Ada 2 kelompok jurnal di sini, yaitu jurnal pembayaran konstruksi dan jurnal kapitalisasi bunga. Pertama yaitu jurnal pembayaran konstruksi. Pada 1 Januari kita mendebit tanah sebesar 100.000 dolar dan bangunan sebesar 110 dolar. Dengan kredit kas totalnya yaitu 210.000 dolar. Di sini kita memisahkan nilai tanah dari biaya pembangunannya.
Kemudian pada 1 Maret, kita mendebit bangunan sebesar $300.000 dan kredit kas dengan nilai yang sama. Kemudian yang ketiga, pada 1 Mei, kembali kita mendebit bangunan sebesar $540.000 dan kredit kas juga $540.000. Dan yang keempat, yaitu pada 31 Desember, kita mendebit bangunan sebesar $450.000 dan kredit kas sebesar $450 juga. Kemudian yang kedua, jurnal kapitalisasi bunga di akhir tahun. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk biaya bunga. Kita mendebit bangunan sebesar $120.228. Angka ini adalah bunga yang dikapitalisasi dari hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian kita mendebit beban bunga sebesar $119.272 untuk mencatat sisa bunga yang tidak masuk ke nilai aset. Terakhir, kita mengkredit kas sebesar $239.500.000 untuk mencatat seluruh pembayaran bunga aktual perusahaan. Dan yang terakhir, kita masuk ke langkah kelima, yaitu penyajian di laporan laba rugi. Bisa kita lihat pada slide beban bunga tidak langsung ditulis satu angka saja. Kita harus menunjukkan total bunga aktualnya dulu, sebesar $239.500. Angka ini kemudian dikurangi dengan bagian yang dikapitalisasi, yaitu $120.228.000. Hasilnya, beban bunga bersih yang dilaporkan untuk mengurangi laba perusahaan adalah $119.272.000. Hal ini dipertegas dalam catatan laporan keuangan, di mana perusahaan wajib mengungkapkan total biaya bunga yang terjadi dan berapa besar porsi yang masuk ke nilai aset. Ini penting agar pemakai laporan keuangan tahu bahwa ada sebagian biaya bunga yang dialokasikan sebagai harga pokok bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu penilaian aset tetap pabrik dan peralatan. Penilaian aset tetap pabrik dan peralatan mencakup beberapa perlakuan dalam catatan biaya perolehan aset. Jika terdapat diskon tunai, maka diskon tersebut dianggap sebagai pengurangan biaya aset karena mencerminkan harga sebenarnya, baik diskon dimanfaatkan maupun tidak. Pada kontrak pembayaran tertunda, aset dicatat berdasarkan nilai sekarang atau present value dari pembayaran di masa depan agar mencerminkan nilai setara tunai yang wajar. Untuk pembelian beberapa aset secara sekaligus atau lump sum, total biaya harus dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Sementara itu, jika aset diperoleh melalui penerbitan saham, maka nilai aset diukur berdasarkan harga pasar saham yang diterbitkan karena lebih mencerminkan nilai ekonomis transaksi. Dalam pertukaran aset non-moneter, aset dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diterima atau diberikan dan laba atau rugi diakui jika transaksi memiliki substansi komersial. Selain itu, hibah pemerintah merupakan bantuan berupa uang, aset, atau fasilitas yang diberikan pemerintah kepada perusahaan dan pencatatannya bergantung pada bentuk serta ketentuan akuntansi yang berlaku dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah biaya setelah akuisisi. Ada beberapa biaya tambahan yang ditanggung oleh perusahaan setelah aset tetap mereka telah dipasang atau dibangun. Biaya-biaya ini berkisar dari perbaikan biasa hingga penambahan yang signifikan. Biaya tambahan ini dikapitalisasi sebagai aset daripada dibuangkan sebagai pengeluaran jika dapat diukur secara andal dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan melalui peningkatan umur aset, produktivitas, atau kualitas. Perusahaan umumnya menanggung 4 jenis pengeluaran utama. Yang pertama adalah penambahan atau peningkatan atau perluasan aset yang ada. Selanjutnya adalah perbaikan dan penggantian, yang merupakan penggantian aset yang lebih baik atau serupa untuk aset yang ada. Selanjutnya ada penataan ulang dan reorganisasi, yaitu pemindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan terakhir ada perbaikan, yaitu pengeluaran yang menjaga aset dalam kondisi siap beroperasi. Materi terakhir adalah pelepasan aset tetap. Sebelum saya masuk ke materi ini, penyusutan adalah perkiraan penurunan nilai aset jangka panjang untuk mencegah perusahaan melebihkan laporan keuangan mereka, di antara alasan lainnya. Jadi, penyusutan ini tidak berhubungan langsung dengan kerusakan aset tersebut secara fisik.
Kerugian tersebut merupakan koreksi laba bersih untuk tahun ke tahun di mana perusahaan menggunakan aset tersebut. Penyusutan jadi rumit ketika perusahaan ingin membuang aset tetap melalui tindakan sukarela seperti penjualan, pertukaran, atau pengabaian, atau melalui konversi paksa seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penyitaan. Proses ini mewakili tahap akhir siklus hidup aset dalam pembukaan perusahaan, yang memerlukan penghapusan semua saldo akun terkait karena mereka perlu melaporkan hasilnya secara terpisah di bagian operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi. Saat kita melepas aset, ada urutan khusus yang harus kita ikuti. Pertama, kita harus mencatat penyusutan hingga tanggal pasti pelepasan. Setelah diperbarui, kita menghapus biaya asli aset dan total akumulasi penyusutan dari catatan kita. Penting untuk diingat bahwa penyusutan adalah perkiraan alokasi biaya, bukan penilaian nilai aset saat ini. Oleh karena itu, nilai buku jarang sesuai dengan nilai pelepasan. Keuntungan atau kerugian dihasilkan pada dasarnya merupakan koreksi atas laba bersih yang dilaporkan selama tahun ke tahun aset tersebut digunakan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.